Hai Buciners, selamat datang kembali lagi di Bucin Film. Kali ini kita akan membahas film London Has Fallen. Film ini diperankan oleh Gerard Butler. Film ini dirilis pada tahun 2016. London Has Fallen menceritakan tentang sekelompok teroris yang memiliki misi untuk membunuh para pemimpin dunia. Sebelum masuk ke dalam pembahasan film ini lebih lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Kalau sudah, yuk kita bahas film ini bersama-sama. Film dimulai suara pemberitaan tentang dua pria bersenjata ditembak mati setelah menembaki pusat perbelanjaan di Inggris. Sejak pertempuran meningkat di negara Katolik terbesar di Asia, Filipina menyatakan hari berkabung nasional setelah 44 anggota polisi terbunuh saat bertugas ketika operasi anti-teror menjadi petaka. Pihak berwenang Filipina menyatakan korban pengeboman hotel kemarin meningkat menjadi 146 meninggal dan 231 terluka. Sumber intelijen barat mengidentifikasi jejak kimianya merupakan ciri khas dari penjual senjata terkenal Amir Barkawi. Terlihat ada seorang pria berjas keluar dari mobil dan masuk ke dalam sebuah gedung. Pria ini bernama Kamran. Saat Kamran masuk, dia langsung disambut oleh temannya yang bernama Raza. Terlihat ada seorang pria tua di situ dan itu adalah ayah Kamran. Ayah Kamran bilang Kamran kerja bagus dan mereka harus mendiskusikan Mayor Jenderal Rahmat. Ayah Kamran bilang bahwa semua anggota intelijen Pakistan mudah membelot. Kamran melanjutkan bahwa jenderal itu sudah tidak penting karena dia sudah dibinasakan. Ayah Kamran berpesan kepadanya agar tidak melupakan keluarga dan balas dendam harus dilakukan secara mutlak dan menyeluruh. Terlihat kakak dari Kamran sedang mengadakan pesta pernikahan. Dan ada seorang pria melihat ke arah ayah Kamran yang bernama Barkawi kemudian mengirim pesan kepada seseorang memberitahu bahwa Barkawi berada di tempat. Pangkalan Udara Nevada sedang memantau lokasi Barkawi dari satelit. Dan ada seorang anggotanya yang bilang, Pentagon baru saja menerima konfirmasi sasaran dari agen lapangan MI6. Dan terjadi ledakan yang dahsyat dan merusak gedung dan acara pernikahan itu. 2 tahun kemudian, terlihat dua pria sedang berlari pagi. Dan dua pria ini berlari dan berbincang. Dua pria ini berlari diikuti beberapa mobil hitam yang tertancap bendera Amerika di depannya. Seorang pria yang baru saja pulang dari lari pagi itu ke rumahnya dan mencari istrinya. Terlihat pria ini dan istrinya sedang mempersiapkan kamar bayi. Pria ini bernama Mike Benning. Mike sedang duduk di luar rumah dan membuka laptopnya. Mike sepertinya sedang membuat surat pengunduran diri. Mike bekerja di Divisi Dinas Keamanan dan Perlindungan Presiden Amerika Serikat. Terlihat Mike sedikit ragu, namun dia melanjutkan mengetik. Pria yang berdasi dengan Mike saat itu adalah Presiden Benjamin. Benjamin datang ke kantornya dan mendengar beberapa laporan dari sekretarisnya. Tiba-tiba ada seorang pria datang membawa laptop dan bilang bahwa putranya menelponnya. Dan tiba-tiba ada seorang pria lain datang membawa telepon dan bilang bahwa dia harus mengangkatnya sekarang juga. Mike menonton TV dan mendapat berita bahwa Perdana Menteri James Wilson meninggal dalam tidurnya dan dipercaya dia mengalami serangan jantung. Mike mendapat telepon dari Gedung Putih, dan di kantor kabinet sedang mengadakan rapat tentang pemakaman Perdana Menteri. Dan ada seorang wanita yang memimpin rapat itu bilang para pemimpin dunia dikonfirmasi hadir kecuali Presiden Rusia. Wanita itu meminta semuanya usahakan dan jangan sampai ada hambatan. Wanita itu melanjutkan dan bertanya apakah ada masalah dengan tingkat keamanan yang mereka laksanakan. Dan ada seorang pria bilang ada sekitar 350 warga negara Inggris yang pulang pergi ke Syria belakangan ini. Begitu juga ke Irak dan Afghanistan. Dan pria itu bilang mereka cemas beberapa dari mereka merupakan mantan militer. Mike mendatangi kantor Benjamin dengan seorang wanita. Mike bilang saat mendarat lalu mereka naik helikopter selama 12 menit ke Somerset House dan menunjukkan jalur-jalur yang akan mereka lewati. Dan wanita itu bilang 40 negara berbeda dengan 40 tim keamanan yang berbeda pula. Mike melanjutkan pergerakan minimal saat rute pendekatan, tempat duduk pemakaman, dan jalan keluar. Benjamin menanyakan apakah mereka bisa mengatasinya, dan Mike bilang dia selalu bisa mengatasinya. Benjamin bilang, ini bukanlah saat yang tepat untuk Mike, dan Mike bilang, itulah tugasnya. Mike bertemu dengan wakil presiden yang bernama Alan dan menanyakan bagaimana liburannya, dan Alan menceritakan sedikit tentang liburannya dan kemudian pergi meninggalkan Mike. Mike sedang bersiap untuk pergi meninggalkan rumah untuk sementara karena harus bertugas lagi, dan terlihat istri Mike dan mertuanya sedang berbincang. Mertua Mike menyuruh Mike untuk tidak khawatir karena mereka akan baik-baik saja. Mike bilang dia tidak bisa pergi dengan tenang kali ini, karena istri Mike, Doris, sedang hamil. Dan Doris menyuruh Mike pergi dan menyuruhnya untuk melakukan apa yang harus dia lakukan.
Di pesawat, Mike berbincang dengan teman wanitanya, dan wanita itu menanyakan apakah Mike kelelahan karena mengurusi kamar anak. Terlihat ada seorang pria yang berada di markas kepolisian mendatangi kantor dan menyambut para rekannya. Pria itu adalah kepala inspektur. Pria ini menyuruh para rekannya untuk beraksi dan bekerja dengan saksama karena orang yang penting akan mereka tangani hari itu. Terlihat di Bandara Stansted 20 mil utara London, Benjamin mendarat. Ada seorang pria yang mendatangi Mike, dia bernama John, dan menanyakan apakah mereka datang lebih awal. Mike bilang tidak, tapi mereka memajukan jadwalnya. Karena semakin sedikit orang tahu tentang pergerakan presiden akan semakin baik. Katedral Santo Paul pada jam 3 sore diberitakan keamanan yang begitu besar dalam mengantisipasi acara pemakaman, yang akan dimulai 1 jam dari sekarang. Dan ini bukan hanya perkumpulan para pemimpin yang paling berkuasa di dunia, ini juga merupakan acara yang paling dilindungi di dunia, dan terlihat tempat itu sangat dijaga ketat. Banyak anggota polisi yang berjaga siap dengan senjatanya. Terlihat Mike dan Benjamin mendarat dari helikopter dan langsung menaiki mobil. Terlihat jalanan macet sekali karena terjadi pengamanan yang luas. Beberapa orang penting sedang dalam perjalanan mereka. Benjamin dan Mike tiba dan Mike melihat keadaan sekitar yang sangat banyak orang dan bilang bahwa itu sangat mengganggu. Benjamin keluar dari mobil dan disambut oleh orang-orang yang ada di sana. Ada seorang pria misterius yang mengenakan jaket hitam dan berpakaian seperti petugas polisi melewati kerumunan orang-orang itu. Dan ada seorang petugas menempelkan alat seperti sebuah bom pada mobil Menteri Luar Negeri Kanada saat dia mengecek keadaan bawah mobil. Dan mobil Menteri itu meledak. Dan saat prajurit yang mengenakan seragam merah itu sedang berjalan dan tiba-tiba menembaki seorang yang sedang menyaksikannya. Dan terlihat ada polisi dan langsung membunuh rekan di sampingnya. Tiba-tiba terjadi keributan dan penyerangan. Mike langsung menyuruh orang merunduk dan melindungi Benjamin. Saat Mike mau mengantar Benjamin masuk ke gedung itu, namun pintunya ditutup. Mike yang berusaha melindungi Benjamin membawa Benjamin kembali ke mobil. Tiba-tiba ada seorang polisi melempar granat dan Mike menyuruh Benjamin merunduk dan Mike langsung menembaki polisi itu. Dan yang menyerang mereka itu bukanlah polisi asli. Mereka menyamar. Mike sedang meminta tolong dan memberitahu mereka sedang diserang. Mike terus menembak orang yang mau melawan mereka. Ada mobil polisi yang melewati jembatan dan meledak. Jembatan itu jatuh dan roboh. Terlihat banyak sekali mobil yang langsung jatuh ke air. Terjadi ledakan di katedral. Ada seorang presiden yang sedang di perahu dan kemudian ada perahu lain datang dan langsung meledak di dekatnya. Orang-orang yang di markas polisi yang memantau keadaan kota yang diserang dan langsung panik. Ketua inspektor menyuruh rekannya untuk panggil anti-teror. Saat Voight bodyguard datang, Benjamin langsung masuk ke mobil dan ada salah satu pengawal Benjamin tertembak. Kemudian Mike masuk ke dalam mobil dan menyuruh untuk cepat ke tempat helikopter. Terlihat ada seorang pria berpakaian hitam dan sepertinya dia adalah pria misterius tadi yang menyamar menjadi polisi yang menginfokan kepada seorang tentang arah mobil Benjamin. Saat itu kota sangat kacau, asap di mana-mana akibat ledakan. Benjamin bilang dia tidak percaya mereka menguasai segalanya. Mike bilang tidak semuanya. Mobil Benjamin dikejar saat mereka menginfokan untuk mengevakuasi, namun komunikasi mereka mati. Namun mereka dikejar motor lain. Mike menyuruh Voight, supir mobil mereka, untuk rem mendadak dan motor di belakang mereka tertabrak dan Mike langsung menembaknya. Voight tertembak dan meninggal. Mike yang mengganti posisi Voight menyetir. Mobil mereka terus ditembak dan dikejar. Mike dan Benjamin berhasil menaiki helikopter. Diberitakan bahwa 5 pemimpin dunia dinyatakan meninggal bersama ratusan warga tak berdosa. Barkawi mendatangi sebuah tempat dan mendapat informasi dari seseorang bahwa Clarkson dan Asher masih hidup sedangkan yang lainnya mati. Dan Barkawi menyuruh orang yang ditelepon itu untuk melakukan rencana B. Pria ini bernama Sultan. Dan ternyata Sultan duduk di kursi roda dan dia tidak mempunyai kaki. Sultan sedang mengoperasikan sesuatu di laptopnya. Ternyata dia memadamkan seluruh listrik di London. Dan dia memulai memencet sebuah alat berbentuk seperti handphone dan kemudian terlihat ada gedung yang meledak. Istri Mike sedang menonton TV dan mendapat berita tentang kondisi kota London, langsung panik. Ibu dari Doris menyuruhnya untuk menelpon Mike, namun ponsel Mike mati. Alan menanyakan tentang situasi saat itu, dan seorang rekannya bilang bahwa situasi sangat kacau. Semua jaringan telekomunikasi mati. Jaringan warga dan militer juga mati. Terlihat di layar kondisi kota yang sangat memprihatinkan. Alan minta disambungkan ke Perdana Menteri dan ke Komando Pusat. Di helikopter, Benjamin dan Mike dan rekannya bernama Jacobs terlihat panik. Dan Benjamin bilang itu adalah jebakan dan mereka meremehkannya. Benjamin dan Mike saling menenangkan situasi. Benjamin menanyakan kepada Mike bagaimana mereka melakukannya. Mike bilang mereka menggunakan satu kesempatan dan mereka menggunakan satu-satunya kesempatan itu. Tiba-tiba terlihat ada helikopter lain yang ditembak. Mike dan yang lain bingung harus bagaimana. Helikopter yang ditumpangi Mike tertembak dan terjatuh. Alan yang sedang memantau situasi melihat ada helikopter yang terjatuh di ladang. Untungnya Mike dan Benjamin selamat, namun salah satu rekannya Jacob terlihat
terlihat tertusuk di bagian dada dan berdarah. Benjamin berniat untuk membantu menghentikan pendarahan Jacob, namun Mike menyuruh Benjamin keluar karena helikopter itu bisa meledak, dan Jacob pun tewas. Mike meminta bantuan, namun sepertinya error dan tidak ada jaringan sama sekali. Terlihat banyak motor mengejar Mike dan Benjamin. Alan mendapat kiriman video dari Barkawi yang bilang bahwa ide siapa yang menciptakan perang di lokasi terpencil. Ribuan mil dari tempat belanja nyaman mereka, siapa yang mengirim drone yang menghancurkan negeri mereka dan juga membunuh semua keluarga mereka. Barkawi bilang dia membawa perang ke hadapan kalian dan jangan salah paham. Amir Barkawi ternyata dia memiliki banyak koneksi seperti kepala teroris, tentara bayaran, dan perusahaan. Alan menanyakan apa yang Barkawi mau. Barkawi minta untuk menyerahkan presiden kepadanya. Alan bilang itu tidak akan pernah terjadi. Kemudian Barkawi bilang bahwa setiap nyawa yang melayang mulai saat ini adalah kesalahan Alan. Alan bilang Barkawi menjual senjata melalui perusahaan palsu. Beberapa perusahaannya pasti ada di London. Alan menyuruh untuk temukan koneksi Barkawi. Dan menurut Alan, Barkawi mungkin sudah merencanakan ini bertahun-tahun. Alan bilang mereka harus menemukan presiden sebelum Barkawi menemukannya. Mike tiba-tiba memukul seorang polisi samaran dan mengambil senjatanya. Mike mengajak Benjamin untuk ke rumah keamanan yang dekat dengan mereka saat itu. Mike menyuruh Benjamin untuk percaya padanya. Mike dan Benjamin masuk ke sebuah tempat dan pergi lewat bawah tanah. Dan ada sekelompok pria datang dan Mike melempar bom asap dan dilanjutkan Mike melemparkan bom. Terlihat Kamran, anak Barkawi, sedang memanggil seseorang yang bernama Raza lewat HT. Dan Mike bilang Raza kondisinya tak akan baik. Dia dihajar habis-habisan. Pria yang membantu Barkawi yang bernama Sultan kaget mendengar itu. Mike menanyakan siapa pria yang di HT itu. Kemudian Kamran tahu siapa Mike dan mereka bilang mereka akan membunuh presiden dengan perlahan. Mike memperdengarkan suara dari Raza yang menjerit karena ditusuk olehnya. Terlihat dari satelit, Mike sedang meminta tolong dengan cara memegang senjata yang berarah ke kiri. Dan orang yang bersama Alan paham bahwa mereka sedang berada di MI6 dan Alan dengan cepat menyuruh untuk mencari MI6 di daerah itu. Mike dan Benjamin berlari di sebuah lorong dan Mike menanyakan apakah Benjamin baik-baik saja. Benjamin menanyakan berapa orang meninggal. Mike bilang tidak tahu dan sepertinya banyak. Benjamin bilang banyak warga tak berdosa mati karenanya. Namun Mike bilang itu bukan karena Benjamin namun karena mereka. Benjamin menyuruh Mike membunuh Benjamin jika mereka datang menculik Benjamin. Karena Benjamin tidak mau mati dibunuh karena propaganda dan semua warga Amerika serta putranya melihat. Markas kepolisian menghubungi Alan dan memberitahu bahwa mendiang Perdana Menteri mereka, James Wilson, telah dibunuh. Dan mayat dokternya ditemukan dibuang beberapa jam lalu. Alan terlihat kaget saat mendengar itu. Alan merasa kesal karena mereka masuk ke dalam perangkap. Alan menanyakan apa yang terjadi di sana. Teroris membunuh 19 pihak berwajib dan masih ada 30 orang menghilang. Mereka menyamar sebagai polisi. Anggota dan markas polisi itu masuk ke dalam jebakan. Orang yang di markas polisi itu bilang jangan salah ambil langkah karena mereka bisa merubah London menjadi medan perang. Saat kepala inspektur menyarankan untuk menyerahkan London, Alan setuju dan menyuruh tarik mundur semua personel. Siapapun yang bertahan mereka teroris. Kepala inspektur melanjutkan semakin cepat mereka mengakhiri itu, maka semakin cepat mereka menghentikan London sebagai medan perang. Mereka menggunakan sistem peringatan serangan udara untuk menyebarkan informasi ini. Mike dan Benjamin sedang berlari di jalanan yang sepi. Mike dan Benjamin mendatangi sebuah rumah dan ada seorang wanita yang bernama Jack. Dia adalah anggota MI6. Mike mendapat pesan dari Alan, tim Delta telah dikerahkan secara diam-diam dan mereka sedang dalam perjalanan ke posisi Mike. Mike menanyakan siapa dalang di balik semua itu. Jack bilang Amir Barkawi. Benjamin bilang Barkawi adalah pemasok senjata dan kriminal dan dilindungi oleh pemerintah. Benjamin menceritakan bahwa pesawat drone dikerahkan untuk membinasakannya 2 tahun lalu dan meledakannya. Barkawi selamat, namun mereka tidak tahu bahwa keluarga Barkawi ada di sana dan putri Barkawi terbunuh. Mike dan Benjamin sedang duduk dan minum berdua. Benjamin bilang dia sedang memikirkan putranya dan menceritakan tentang putranya. Terlihat di CCTV di depan rumah Jack didatangi sekelompok orang. Dan sudah pasti itu bukan orang yang datang menyelamatkan Mike karena tidak mungkin mereka sampai secepat itu. Dan ternyata para teroris membajak pesan dari Alan. Mike mengambil beberapa senjata. Mike menyuruh Benjamin untuk menembak setiap orang yang masuk ke dalam ruangan itu kecuali dirinya. Terlihat para teroris itu masuk ke dalam rumah. Mike menghajar orang yang dia temui satu persatu dan menembaknya. Saat Mike sedang sibuk melawan satu teroris, ada satu teroris lain yang datang di belakang Mike. Namun teroris itu ditembak oleh Benjamin. Mike dan Benjamin ke garasi mobil
dan pergi mengendarai mobil. Jack mendatangi kantornya dan bilang ada penyusup di kantornya. Jack menanyakan siapa dan teman dari Jack itu bilang orang yang memiliki akses ke segalanya, rute protokol dan keamanan. Mike memberi arah kepada Benjamin yang sedang menyetir. Mereka akan pergi ke kedutaan. Seorang pria membawa data tentang Barkawi. Dari 119 perusahaan yang pernah Barkawi gunakan, 28 diantaranya berada di Inggris dan 11 berada di London. Dan terlihat ada sebuah lokasi aneh yang tidak ada komunikasi yang masuk dan maupun keluar. Dan kepala inspektur bilang bahwa tempat itu dalam perbaikan dan tak ada yang tinggal atau bekerja di sana. Ada agen NSA menganalisis listrik yang digunakan di sana selama 3 minggu di gedung itu. Dan tempat itu berada di London pusat. Saat sedang berada di mobil, Mike merasa ada yang tidak aman dan menyuruh Benjamin untuk memperlambat mobilnya dan memberhentikan mobilnya. Mobil Mike ditembak dan Benjamin mengebut dengan mobilnya yang anti peluru itu. Saat Mike dan Benjamin mengira mereka berhasil, tiba-tiba mereka ditabrak. Benjamin dibawa kabur oleh para teroris itu. Dan Mike yang kesakitan berusaha melihat ke arah Benjamin. Mike menembak mobil yang ditumpangi Benjamin, namun mobil itu pergi meninggalkan Mike. Mike menusuk seseorang dan bertanya di mana dia. Dan terlihat ada sekelompok orang datang ke arah Mike. Pria yang ditusuk Mike berkali-kali akhirnya memberitahu sebuah lokasi di persimpangan Broadwick dan Lexington. Dan sekelompok pria yang datang adalah penyelamat yang diarahkan ke Mike. Mike memberitahu mereka bahwa presiden telah diculik dan mereka mau mengeksekusinya di depan umum. Jack berhasil menyalakan CCTV yang dimatikan oleh penyusup. Benjamin dibawa ke suatu tempat dan dipukuli. Di situ terlihat ada Kamran. Kamran bilang bahwa Benjamin harus bersyukur karena sedikit orang mengalami kematian mereka disaksikan miliaran orang. Benjamin bilang dia bukan satu-satunya yang akan mati pada hari itu. Kamran langsung menghajar Benjamin. Mike menghubungi kepala inspektur dan kepala inspektur memberitahu bahwa militer akan tiba di lokasi Mike dalam 20 menit. Kepala inspektur menginfokan bahwa ada 100 teroris di sana. Mike menembak musuh, terjadi penembakan di sana dan ada mobil terbakar. Terjadi ledakan di sana. Mike terus melawan para teroris. Mike meminta rekannya untuk menghubungi komando dan pastikan listrik terisolasi dan padam. Dan seketika listrik padam. Kamran menyuruh orangnya untuk menyalakan generator. Mike dan rekannya sedang melihat ke arah tempat di mana mereka menculik Benjamin. Mike memberikan sebuah alat ke rekannya dan bilang jangan menekannya sampai Mike suruh. Mike menyelinap ke gedung dan masuk ke dalamnya. Mike menggunakan kamera infrared agar tetap dapat melihat musuh walau dalam keadaan gelap. Dan terlihat ada seorang musuh yang sedang mau menyalakan generator dan langsung dihajar oleh Mike. Sultan yang menyuruh Kamran untuk langsung membunuh Benjamin, namun Kamran bilang tidak, karena seluruh dunia harus melihatnya. Dan tiba-tiba terdengar suara tembakan. Kamran bilang bahwa dia akan membunuh Benjamin secara langsung, dan Kamran langsung memukul Benjamin. Kamran bilang saudarinya mati dalam pelukannya dan mereka semua adalah monster. Dan saat lampu nyala, teroris itu menyadari ada Mike di situ dan menembaknya. Untungnya Mike berhasil kabur. Mike terus menembak para teroris itu dan terlihat Mike tertembak pada bagian lengannya. Mike melempar bom ke arah musuh. Saat listrik menyala, Sultan dan Kamran sedang menunggu internet tersambung. Benjamin bilang teknologi tak banyak berguna jika dipakai orang bodoh. Terlihat mereka sedang live dan Kamran menghajar Benjamin. Kamran bertanya apa kalimat terakhirnya. Benjamin bilang dia bersumpah bahwa dia akan tetap setia menjalankan tugasnya sebagai Presiden Amerika Serikat dan dia akan mengarahkan seluruh kemampuannya untuk mempertahankan, melindungi, dan membela. Terlihat Kamran sedang memegang pedang. Orang yang menonton itu semuanya sangat panik. Namun saat hendak melukai Benjamin, Mike datang dan langsung menembak Kamran dan orang yang ada bersamanya. Saat ingin menembak Kamran, Mike kehabisan peluru dan Mike menghajar Kamran habis-habisan. Terlihat Sultan melempar bom granat. Untungnya Mike dan Benjamin selamat dan Mike mengajak Benjamin pergi. Saat ingin pergi dari tempat itu, mereka diserang teroris lagi. Namun Mike terus berusaha agar dirinya dan Benjamin selamat. Mike terus menembak teroris yang menembaknya. Mike menghubungi rekannya yang tadi Mike beri sebuah alat untuk meledakkan sesuatu. Mike menyuruh rekannya untuk menekannya karena mereka tak bisa keluar jika tak diledakkan. Dan rekannya meledakkan tempat itu dan terlihat tempat itu terbakar. Mike dan Benjamin berusaha lari keluar gedung. Rekan Mike yang sedang mencari di mana Mike dan Benjamin, namun mereka tidak menemukan tanda-tanda mereka. Dan mereka menemukan Mike dan Benjamin dalam keadaan selamat. Dan semua orang turut senang. Terlihat ada seorang pria yang sedang memegang beberapa paspor dan bersiap pergi. Kemudian Jack mendatanginya. Ternyata pria ini adalah pria yang mengkhianati negaranya. Jack bilang bahwa pria yang mengkhianati negaranya ini lupa menghapus akses maksudnya. Kode perintahnya ada di sana dengan sangat jelas, kamera keamanan merekamnya masuk. Jack menangis dan menyuruh pria ini merunduk. Pria itu bilang kalau ini masa paling berbahaya sejak Perang Dunia. Jack bilang apakah menurut pria itu dia telah memberinya pelajaran. Pria ini adalah orang yang bersama Jack saat berada di rumah yang Mike datangi untuk berlindung. Pria ini mengajak Jack untuk ikut dengannya karena mendapatkan duit 20 juta euro. Saat Jack menyuruhnya untuk merunduk, namun pria ini tidak merunduk dan Jack langsung menembaknya.
Barkawi mendapat telepon yang dia kira adalah Kamran yang menghubunginya. Namun ternyata Alan yang menghubunginya. Barkawi bilang bahwa perang ini adalah perang yang Alan buat. Dan apakah Alan berpikir ini telah berakhir? Perang ini belum berakhir, kata Barkawi. Alan menyuruh Barkawi melihat keluar jendelanya dan terlihat terjadi ledakan di tempat Barkawi. Terlihat di TV memberitakan tentang London yang telah jatuh namun selalu bertahan dan bangkit lagi. Terlihat Mike sedang bersama istri dan bayinya yang baru saja lahir. Mike sedang menulis surat pengunduran dirinya dan dia terlihat berubah pikiran dan menghapusnya. Film pun berakhir. Bagaimana menurut Buciners? Apakah kalian suka dengan pembahasan film kali ini? Sampai di sini dulu ya untuk review film kali ini. Jangan lupa memberikan like dan subscribe dan aktifkan selalu lonceng agar mendapat update film selanjutnya. Dan juga terus like dan comment and share agar channel ini dapat terus berkembang. Thank you, see you in next video.